teman-teman angkatan 22. Oke, kenalin aku Amelia Anggita Caini Putri, Teknik Kimia UNS 21, dan Kak Cahya Kamila Keorenisa, Teknik Kimia Undip 20. Jadi, kita mau kenalin nih jurusan Teknik Kimia ke teman-teman 22. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, apa sih itu teknik kimia? Nah, teknik kimia itu adalah bidang studi yang mempelajari rekayasa untuk menghasilkan suatu produk dengan nilai ekonomis yang tinggi. Nah, nanti kamu juga akan mencari dan mengembangkan suatu teknik produksi. Jadi, jurusan teknik kimia ini berbeda dengan program studi kimia atau pendidikan kimia ya. Nah, nantinya juga kamu akan banyak mengembangkan penelitian terkait desain molekuler baru, sintesis, dan reaksi kimia untuk mewujudkan masyarakat yang ramah lingkungan. Oke. Selanjutnya yaitu apa aja sih yang akan dipelajari di jurusan teknik kimia? Sebenarnya yang dipelajari di jurusan teknik kimia ini banyak banget, tapi secara general itu kalian akan mempelajari yang ada di yang ada di PPT ini seperti pendidikan agama, bahasa Inggris teknik kimia, fisika, kalkulus, pengenalan teknik kimia, azas teknik kimia, kimia umum, kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, rekayasa lingkungan, termodinamika, teknologi pengolahan limbah, dan produksi industri kimia. Dan masih banyak lagi yang bakal dipelajari di jurusan teknik kimia ini. Oke, jadi nanti ketika kalian udah menjadi mahasiswa teknik kimia, praktikum yang biasanya dilakuin ini untuk di Undip dan di UNS sendiri itu ada laboratorium dasar teknik kimia, mikrobiologi industri, proses kimia, operasi teknik kimia, dan dasar teknik kimia. Dan nantinya juga setelah dan nantinya juga kalian bisa memilih mata kuliah pilihan di setiap di sesuai universitas yang kamu pilih. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di PPT ini ya. Oke, selanjutnya teknik kimia itu ada di PTN mana aja sih? Nah, untuk teknik kimia sendiri, untuk di PTN di Indonesia, di antara lainnya ada di UI, ITB, UGM, ITS, UNS, USU, Undip, Universitas Sriwijaya, terus ada Universitas Syah Kuala, dan Universitas Brawijaya. Oke, next. Nah, selanjutnya prospek kerja teknik kimia tuh kayak gimana sih? Nah, prospek kerja teknik kimia ini terkenal dengan prospek kerja yang sangat luas. Di antaranya industri kimia. Industri kimia itu juga masih memiliki cabang-cabang, jadi luas banget. Terus nanti bisa ke perusahaan minyak dan gas, terus ada bisa ke FMCG, petrokimia, penelitian dan teknisi kimia, pendidikan, bisa menjadi dosen. Terus pengendalian mutu produk dan kesehatan, terus ada teknisi dan operator pabrik, dan konsultan dan wirausaha. Oke, selanjutnya ada karakter dasar yang dibutuhin di jurusan teknik kimia. Sebenarnya untuk karakter dasarnya itu nggak ada ya guys, tapi ketika kalian menjadi mahasiswa teknik kimia, hal-hal yang ditampilin di PPT ini itu bakal keguna banget atau berguna banget ketika kalian menjadi mahasiswa teknik kimia. Kenapa? Kalian harus bisa melakukan analisis. Jadi punya kemampuan analisis itu sangat dibutuhkan di jurusan teknik kimia. Terus kalian juga harus paham tentang pelajaran kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris, dan komputer. Oke, selanjutnya. Nah, untuk jalur masuknya sendiri itu banyak banget guys, seperti jurusan yang lainnya, ada SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, PPKB UI, ini untuk Universitas Indonesia, dan SBUB, dan IUP. IUP ini seperti kelas internasional gitu. Nah, ada fakta unik di jurusan teknik kimia. Yang pertama, mahasiswa teknik kimia adalah contoh mahasiswa yang paling maruk di antara jurusan lainnya. Kenapa? Karena balik lagi tentang prospek kerja yang luas. Jadi, teknik kimia ini bisa kemana aja, guys. Jadi, sangat luas gitu. Jadi, kenapa dibilang maruk? Terus yang kedua, jadi mahasiswa teknik kimia itu bikin kita tuh jadi tahan banting. Kenapa? Selain matkulnya yang susah, eh untuk dapetin nilainya juga susah ya. Terus kalian juga pelajarannya tuh matkul-matkulnya tuh susah. Terus habis itu eh, praktikumnya itu juga
susah banyak gitu. Terus banyak juga uh, mahasiswa teknik kimia itu yang terjebak sama kata kimianya, yang mikirnya awalnya, wah teknik kimia nih pasti banyak teknik kimianya nih gitu kan. Ternyata salah, di teknik kimia itu realitanya lebih banyak fisikanya. Jadi kita jadi mahasiswa teknik kimia itu lebih banyak untuk berhitung atau lebih deket sama angka-angka gitu. Nah, selanjutnya lomba yang bisa diikuti apa aja sih? Banyak banget lomba ketika banyak banget lomba yang bisa kalian ikuti ketika menjadi mahasiswa teknik kimia. Contohnya yang ada di PPT ini ya, kalian bisa baca dan ketika kalian sudah menjadi mahasiswa teknik kimia itu banyak juga dari cutting-cutting atau dari universitasnya tuh kayak nawarinnya ada lomba ini, jadi kayak banyak banget lombanya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk organisasi di teknik kimianya ini, untuk di Undip, pastinya setiap universitas itu punya yang namanya BEM. Nah, biasanya ada BEM FT, terus untuk di Undip ini ada Senat Mahasiswa FT, terus ada HMTK, itu kayak himpunan teknik kimia. Di Undip ada, terus ada kinetika di Undip juga. Dan untuk di UNS-nya sendiri, sama, banyak banget organisasi yang bisa kalian ikuti. Nah, ada BMFT, terus ada HMTK, terus kalau kalian menjadi mahasiswa teknik kimia tuh nggak harus kalian ikutin organisasi yang ada di teknik kimia aja, tapi di organisasi universitas juga kalian bisa ikut, bahkan kalian bisa ikut dua-duanya gitu. Yang penting kalian bisa menyeimbangkan akademis dengan organisasinya gitu. Nah, sekian presentasi dari kami. Kalau kalian ada kepo-kepo atau pertanyaan tentang teknik kimia, kalian bisa langsung hubungi CP yang di bawah ini. Thank you guys, semangat terus!